Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini udah malam ya? Iya. Saatnya mau tidur. Iya. Udah sikat gigi kan? Belum. Udah yuk. Udah sikat gigi. Udah pipis. Sekarang saatnya kayak biasanya mau mendongeng. Iya. Ya, hari ini Ibu mau mendongeng Nabi tentang Ismail, teman-teman. bukunya ini, kisah 25 Nabi dan Rasul. Iya. Nah, Seperti ini. iya, kan kemarin kita habis merayakan Hari Raya Idul Adha. Iya. Nah, kalau Hari Raya Idul Adha itu ada hubungannya sama Nabi Ismail. Iya. Nabi Ismail. Bukan selain Ismail. Iya, hari ini khusus ceritanya tentang Nabi Ismail. Betul. Bukan selainnya. Iya. Nah, tapi sebelum membaca cerita Aku punya tentang cerita lain, Kiko. sebelum membaca cerita tentang Nabi Ismail, kita nyanyi dulu nama-nama Nabi yang kayak udah diajarkan Ibu. Gimana ya? Yuk, 1, 2, 3. Berapa ya? Ada Idris, Nuhud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Muhammad, Mustafa. Bentar, kan udah nyanyi nih nabi-nabi. Iya. Nah, sekarang kita mulai aja langsung baca Oke. dongengnya. Nabi Ismail itu kan putranya Nabi Ibrahim. Nah, ada kisah yang menarik Ini nih Ibrahim. tentang Nabi Ismail. Nih, Ibu mulai bacakan ya. Ya. Mas Pai tenang ya. Ya. Teman-teman, tahukah kalian siapakah yang membangun Ka'bah? Ka'bah itu apa? Tahu nggak? Tuh yang ada di foto itu loh. Ka'bah. Foto ada kotak hitam kan? Iya. Ka'bah itu ada di Mekah, tempat Iya. umat muslim naik haji. Disik Nah, mas itu mau ada isi Ka'bahnya. cilik. Ya, yang membangun Ka'bah itu namanya Nabi Ibrahim dan Ya. Nabi Ismail. Iya, ini tarik ke Ismail. Iya, betul. Nah, coba kita mau ikuti kisahnya nih. Gimana ya mereka bisa membangun Ka'bah? Iya. Nabi Ismail, Oh. dengarkan dulu. Nabi Ismail adalah putra Nabi Ibrahim dan Siti Hajar. Siti Hajar itu ibunya Nabi Ismail. Kalau ayahnya Nabi Ismail itu Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ismail sama ibunya itu pergi, Iya. terus menetap di tempat yang terpencil, jauh dari pemukiman warga. Nabi Ibrahim ayahnya juga nggak ikut, Bray. Jadi ini Nabi Ismail cuma sama ibunya. Pas waktu itu Nabi Ismail masih bayi, masih oe-oe. Ya kalau udah Ibrahim. Nabi Ibrahim baru pergi, ayahnya Nabi Ibrahim baru pergi jauh. Iya. Nah, terus pas suatu hari, hari dimana bahan makanan yang mereka bawa habis. Iya. Jadi itu Nabi Ismail sama ibunya kehabisan makanan. Iya. Duduk sini. Terus ibunya merasa kesulitan, mau nyari-nyari gimana ini. Nabi Ismail mau minta minum susu, mau minum ASI, tapi nggak ada. Mau nyari-nyari makanan sama minuman udah habis. Nah,
akhirnya ibunya pergi ke bukit namanya Bukit Safa. Ke Bukit Safa tapi nggak ada makanan, adanya cuma batu sama pasir. Iya. Nah, terus habis dari Bukit Safa, coba deh ibunya ke Bukit Marwah. Nah, ke Bukit Marwah, di sana juga nggak ada makanan sama air. Udah bolak-balik sampai 7 kali, nggak dapat makanan dan minuman. Terus Nah, pada saat itu Allah mengeluarkan air dari tanah di tempat Nabi Ismail berbaring. Jadi bayinya Nabi Ismail itu kan dibubuin di tanah, di pasir. iya. Terus pas nangis owek-owek, keluar dari bawahnya itu mata air keluar. Iya. Itu mukjizatnya Nabi Ismail kan, dikasih anugerah sama Allah, dari bawahnya keluar air, Iya. bisa keluar mata air. Akhirnya Nabi Ismail bisa minum sama Bayi kan ibunya. segini. Nah, Iya. oe ayah gini. Iya, Ke sini. iya Jadi keluar. bisa diminum. Iya, keluar sendiri dikasih Allah. Nah, terus akhirnya Nabi Ismail bisa minum air, ibunya bisa minum air, akhirnya ibunya bisa menyusui Nabi Ismail. Nah, air itu, mata air yang dikasih Allah itu dikasih nama air Zam-Zam. Iya. Mas Roy pernah minum nggak air Zam-Zam? Iya. Iya kan, yang di botol kecil itu Iya. namanya air Zam-Zam, rasanya kayak air putih. Nah, anteng dulu. Iya, iya. Nabi Ismail itu lambat laun tumbuh menjadi anak yang taat kepada Allah dan orang tuanya. Taat sama Allah, anak soleh. Masa mau jadi anak soleh? Iya. Iya, kayak Nabi Ismail. Kan aku nangis di pasir tanah, airnya itu keluar dari air mata. Nah, pas suatu ketika Iya. Nabi Ismail itu mau disembelih, Prai. Oh. Ya Allah, karena Nabi Ibrahim diperintah sama Allah. Iya. Jadi apa, Nabi Ibrahim itu dapat mimpi, terus diperintah sama Allah untuk menyembelih Nabi Ismail. Masa manusia disembelih, Prai? Iya. Anaknya sendiri disembelih, kan sedih. Iya. Tapi karena Nabi Ibrahim ayahnya itu taat kepada perintah Allah, akhirnya dilaksanakanlah itu, Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail. Tapi itu cuma ujian ya, untuk menguji keikhlasan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ternyata keduanya berhasil lulus ujian dari Allah. Nah, pas Nabi Ibrahim itu mau menyembelih kan, ini Nabi Ismail nih mau disembelih ini, diganti sama Allah. Kenapa? Nabi Ismail diganti domba. Kenapa? Ya karena Nabi Ismail kan manusia, Iya. anaknya Nabi Ibrahim, Iya. jadi nggak boleh disembelih, Iya. diganti domba. Itu cuma ujian keikhlasan. Ini Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail manut nggak sama Allah. Oh, ternyata manut. Ngapusin. Dung bret. Diganti domba, Bray. Ganti Iya. domba. Tunggu dulu, belum Seperti selesai. belakangnya ini tadi. Oh iya. Seperti ini. Oh iya, gambar domba itu. Domba. Jadi anak. Jadi ganti ayah. domba. Jadi ayahnya jadi Anaknya mau disembelih, iya. diganti domba sama Allah. Nah, terus pas udah beranjak dewasa kan, Nabi Iya. Ismail udah dewasa. Iya. Nabi Ibrahim datang mengunjungi Nabi Ismail. Iya. Ada pesan penting nih. Nabi Ismail pun mendengarkan perintah Allah kepada ayahnya untuk membangun Ka'bah. Nah, karena Nabi Ismail itu taat, akhirnya membantu ayahnya membangun Ka'bah. Mereka berdua mengumpulkan bahan bangunan dan alat-alat yang diperlukan. Iya.
digali, disusun. Seperti itu bos, Mas Iya. Ray isi cilik. Iya, yang di foto itu bikin Ka'bah dari segi digali dulu, terus disusun batu-batunya sampai tinggi. Nah, Nabi Ibrahim meminta Nabi Ismail mencari batu besar ketika tangannya tidak bisa lagi mencapai puncak bangunan. Batu itu digunakan sebagai tempat Nabi Ibrahim berdiri. Hingga kini batu itu disebut Maqam Ibrahim. Di batu ini terdapat bekas pijakan Nabi Ibrahim. Tanpa kenal lelah, keduanya membangun Ka'bah. Nah, akhirnya mereka berhasil membangun Ka'bah dengan kedua tangan mereka. Pakai tangan Pak Prai. Digali, disusun batunya satu-satu, kayak Mas Prai bikin Lego gitu. Terus sampai sekarang Ka'bah ramai didatangi umat muslim dari seluruh penjuru dunia kalau pas naik haji. Iya. Nah gitu, ternyata Ka'bah yang membangun siapa Bray? Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk perayaan isi cilik yang dianggung. Oh ya, nah kalau naik haji itu rukun Islam yang keberapa Bray? Naik haji rukun Islam yang ke ayo diingat-ingat lagunya kan ada rukun Islam. Coba yuk sebutkan rukun Islam yang pertama. Syahadat. Sebutkan rukun Islam yang kedua. Sholat. Ketiganya Puasa. keempat bayar. Zakat. Kelima naik haji. Pergi haji naik pesawat. Bus. Berarti naik haji itu rukun Islam yang ke 5. iya ini loh. Yang pertama syahadat, yang kedua Sholat. yang ketiga Puasa. agak sini, yang keempat zakat, sini yang kelima naik haji. Ya, Bila berarti 5. ya, yang kelima. Oke. Kelima seperti tos. Oke, selesai ya kisahnya Nabi Ismail. Karena udah dibacain dongeng, udah sikat gigi, udah pipis, saatnya tidur. Ya, doa sebelum tidur dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Allahumma akhir wahya, bismika abud, amin. Ya, salam dulu sama teman-teman. Assalamualaikum. Dadah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tidur teman-teman.